Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Dari pelataran Bukit Serelu, Kabupaten Lahat, kami hadir untuk menyiarkan rangkuman berita-berita aktual, lugas dan terpercaya. Bersama kami, tim host Radio Seganti Setembuhan FM Kabupaten Lahat. Saya, pembawa berita Eli Supriyati. Inilah Suara Nusantara edisi 67. Selamat mengikuti. LPPL Radio dan TV, media publik pemersatu bangsa. Asosiasi LPPL Radio dan TV menuju Indonesia Jaya. Radio Action. Radio Seganti FM. Radio Action. Dari Provinsi Sumatera Selatan, kita menuju ke Provinsi Sumatera Barat. Merupakan berita pertama LPPL Radio Luha Namtuwo, Kabupaten Tanah Datar, mengabarkan edukasi protokol kesehatan disampaikan langsung kepada masyarakat di objek wisata wahana air. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Faiz Tomski. Inilah Suara Nusantara edisi ke-67 LPPL Radio Luha Namtuwo 102,5 FM bersama saya Faiz Tomski. Dinas Kominfo edukasi protokol ketahanan kesehatan di objek wisata wahana air Kabupaten Tanah Datar. Dinas Kominfo Tanah Datar terus mengedukasi masyarakat terhadap pelaksanaan tatanan baru New Normal aman COVID-19 sesuai keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK0107 Menkes 382 2020. Seperti yang dilaksanakan Rabu 5 Agustus 2020 lalu di seluruh objek wisata wahana air Lembah Anai, Negari Singgalang, Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar. Selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan kita harus selalu mempraktikkan. Kegiatan wajib Dinas Kominfo Tanah Datar ini bertujuan agar pengelola objek sadar bahwa bahaya COVID-19 masih ada dan perlu diwaspadai. Pengelola wajib menyediakan fasilitas cuci tangan, menjaga pH air, dan memajang himbauan-himbauan kesehatan dan K3. Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar, Dr. Andes Abrar, saat diwawancarai reporter Luha Namtuwo FM, menyampaikan bahwa edukasi tatanan baru New Normal aman COVID-19 adalah tanggung jawab pemerintah melalui Dinas Kominfo. Setelah PSBB dilaksanakan, alhamdulillah Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala selalu melaksanakan edukasi dengan berbagai media yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Baik itu di objek-objek wisata ataupun di pasar-pasar juga, dan alhamdulillah hari ini kami sudah menugaskan tim edukasi Dinas Komunikasi dengan memakai mobil MTEP untuk melaksanakan edukasi di area publik atau di objek wisata wahana air, terutama di daerah Lembah Anai. Demikian, Faiz Tomski menyampaikan dari LPPL Radio Luha Namtuwo 102,5 FM, Dinas Kominfo Tanah Datar, Sumatera Barat. Suara Nusantara.
Pemirsa, Anda masih bersama kami, host Suara Nusantara edisi ke-67. Informasi berikutnya kita menuju ke Pangkalan Balai. Bupati Banyuasin Haji Asqolani menerima kunjungan kerja dan Lanal Palembang Kolonel Laut Filda Malari Siti MP di ruang kerjanya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Imelda, reporter LPPL Radio Suara Banyuasin. Bupati Banyuasin Haji Asqolani menerima kunjungan kerja dan Lanal Palembang Kolonel Laut Filda Malari CTMP di ruang kerjanya pada Senin 10 Agustus 2020. Dari pertemuan yang berlangsung akrab dan santai ini, orang nomor 1 di Banyuasin ini akan melibatkan Lanal Palembang dalam membantu mensukseskan program Banyuasin Cerdas dalam pengelolaan rumah pintar yang tersebar di wilayah perairan Banyuasin. Turut hadir dalam pertemuan ini Dandim 0430 Banyuasin, Letkol Anparit, Sekda Haji Muhammad Senenhar, Asisten 1 Insinyur Kosarudin, Kepala BPBD Kesbangpol Alpian, Stafsus Amirul Esa Emhum. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuasin Haji Asqolani mengatakan dirinya bersedia menyiapkan lahan untuk pembangunan markas Angkatan Laut di Kabupaten Banyuasin. Dan untuk semakin mempererat hubungan sinergisitas pemerintah, Kabupaten Banyuasin akan menjalin kerjasama dengan TNI AL untuk membina pemanfaatan rumah pintar yang sudah Pemkab Banyuasin bangun di sejumlah wilayah perairan Banyuasin. Sementara itu, dan Lanal Palembang Kolonel Laut Filda Malari CTMP menyampaikan terima kasih atas sambutan Bupati terhadap dirinya yang baru bertugas sebagai Danlanal Palembang. Dan dalam waktu dekat ini, Bupati Asqolani dan Danlanal berencana mengunjungi wilayah Kabupaten Banyuasin yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Imelda, LPPL Radio. Pemirsa, Anda masih bersama kami, host Suara Nusantara edisi ke-67. Kita menuju ke Lampung Selatan. Selain untuk memperkenalkan objek wisata di Indonesia, Owner Triton Tour and Off-Road juga mempererat tali persaudaraan. Kita ikuti laporan selengkapnya Putri Maisuri, LPPL DBFM Lampung Selatan. Komunitas Triton Indonesia, kumpulan para owner mobil keluaran Mitsubishi berpenggerak 4 roda 4-wheel drive atau yang kita kenal dengan sebutan 4x4, menggelar tur wisata pantai yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan Minggu 9 Agustus dengan rute mengelilingi daerah pesisir Raja Basa, melewati Pantai Kedu, Batu Rame, serta Pantai Masin. Menurut Ketua Umum Komunitas Triton Indonesia, Edo Hernanda, komunitas yang dibentuk pada 18 Januari 2018 dengan anggota 475 member, 15 diantaranya di Lampung Selatan sudah banyak melakukan tur dan off-road di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Pangadangan BSD, Hambalang, Sukawarna, Cikole, serta Tawangmangu, Jawa Tengah. Kita udah ada 475 member ya saat ini. Di Lampung Selatan sekarang kita sudah ada sekitar 15-an ya, Om Ibnu ya, sekitar 15 member. Alhamdulillah ya, kalau untuk off-road kita udah lumayan sering ya. Kita udah sering mengadakan di Pangadangan BSD, samping Ion Mall, lalu di Hambalang, di Sukawarna, lalu di Cikole, lalu di Tawangmangu. Menurut Edo Hernanda, selain untuk mempererat tali persaudaraan antar owner, diselenggarakannya tur ini juga untuk mengenalkan objek wisata yang ada di Indonesia. Tak hanya itu, komunitas Triton Indonesia juga melakukan aksi bakti sosial untuk membantu masyarakat, khususnya di masa pandemi COVID-19. Tergabung dalam IMI Rescue, Jakarta 4-Wheel Drive Rescue, juga tergabung dalam IAS, Indonesia Automotive Society, yang merupakan perhimpunan komunitas otomotif. Sementara, memilih Kalianda karena Kalianda merupakan 0 km Sumatera yang perlu dieksplor wisata baharinya. Untuk diketahui, komunitas Triton Indonesia juga akan menyelenggarakan Kopdar pada September mendatang yang akan dilaksanakan di Garut, Jawa Barat, sekaligus deklarasi ADART serta akte legalitas Triton Indonesia. Setelah kegiatan tersebut, rencananya juga akan diselenggarakan pengukuhan komunitas Triton Indonesia Chapter Lampung yang akan diselenggarakan di Lampung Selatan. Di BFM Radio, Putri Maisuri melaporkan untuk Suara Nusantara. Kelompok penikmat kopi sisa Kabupaten Purworejo diluncurkan.
Informasi ini datang dari Bayu Zakaria, LPPL Radio Irama FM Purworejo. Kelompok peminat seni sastra Kopi Sisa Kabupaten Purworejo meluncurkan buku antologi puisi Nuansa Purworejo dengan judul Kaloka Tanah Pusaka. Peluncuran buku antologi tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 bertempat di Aula Museum Tusan Aji, Komplek Pendopo Kabupaten oleh Bupati Purworejo Agus Bastian. Selain dihadiri oleh Bupati, acara yang dilaksanakan secara daring ini dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Agung Wibowo, sejumlah pencipta puisi dan tokoh seni lainnya. Kaloka Tanah Pusaka mengangkat tema tentang keindahan pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Purworejo. Buku ini berisi kumpulan syair yang ditulis oleh 30 seniman dan penyair dalam bentuk puisi. Dalam sambutannya, Bupati Purworejo menyampaikan rasa bangganya terhadap Kopi Sisa yang tetap eksis hingga puluhan tahun dan karyanya bisa dirasakan hingga saat ini, khususnya di Kabupaten Purworejo. Saya juga ingin menyampaikan rasa bangga kepada Kopi Sisa yang sampai saat ini tetap eksis dan konsisten menggelar kegiatan seni sastra di Kabupaten Purworejo. Sehingga eksistensi Kopi Sisa yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu masih terus dirasakan hingga saat ini. Sementara itu, saat diwawancarai setelah acara, Ketua Kopi Sisa Kabupaten Purworejo Sukoso DM mengatakan bahwa Kopi Sisa telah berusia 41 tahun dan peluncuran antologi kali ini merupakan peluncuran yang ke-13 kalinya. Tahun Kopi Sisa ke-41 karena sudah dimulai tahun 79 dulu. Ini satu puncak-puncaknya dan hari ini merupakan peluncuran antologi yang ke-13 ingat saya. Jadi, setiap 5 tahunan kita ada peluncuran antologi. Harapan ke depan ya tentunya para penyair penulis ini ada yang muda, ada yang senior, masih bisa bertahan untuk bisa senantiasa berkarya terus-menerus. Saudara, dengan peluncuran buku antologi ini diharapkan masyarakat akan semakin mengenal keindahan Purworejo. Dan saudara, dari Kabupaten Bogor dikabarkan pemerintah Kabupaten Bogor kembali menggelar Festival Merah Putih dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bogor. Kita ikuti laporan selengkapnya yang disampaikan oleh reporter Indra Frida dan Rizky Agustiani. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menggelar Festival Merah Putih dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Acara yang digagas oleh dua wilayah ini, yaitu Kabupaten dan Kota Bogor, menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, Festival Merah Putih ini merupakan kegiatan yang digagas bersama oleh Kabupaten dan Kota Bogor. Kegiatan yang melibatkan dua wilayah diselenggarakan dengan mengarak bendera merah putih berukuran besar dari lapangan Tegar Beriman sampai Cibinong City Mall, kemudian bendera akan diserahkan kepada perwakilan dari Kota Bogor. Namun di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, acara dibuat berbeda. Tidak boleh ada kerumunan, dengan cara baru adaptasi baru, pihaknya membuat acara ini ramai di udara. Seperti webinar, media sosial, streaming YouTube, dan juga secara virtual. Ade juga menambahkan, kedepannya pihaknya harus memaknai Hari Kemerdekaan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita harus menjadi manusia yang lebih baik. Dengan 75 tahun Indonesia merdeka, tentunya banyak hal yang harus kita benahi, banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk bagaimana kita bangkit dari keterpurukan ekonomi karena di masa pandemi ini banyak yang memang kena dampak COVID-19 ini. Jadi intinya Indonesia harus bangkit. Dan bersama-sama fokus memulihkan ekonomi, Bogor bangkit, Indonesia maju. Inggar Pilda, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman melaporkan untuk Suara Nusantara.